Baik, kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari kepada hikmah yang ke-131. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Jika ada orang memuliakanmu, man akramaka, jika ada orang menyanjungmu, memuliakanmu, fa innama akrama, sesungguhnya dia itu memuliakan, fika, memuliakanmu tadi, memuliakan fika, kepadamu tadi, jamila, yang dimuliakan adalah jamila sitrihi, indahnya penutup dari Allah. Falhamdu, maka sanjungan yang sesungguhnya itu liman satarok, sanjungan yang sesungguhnya adalah zat yang telah menutupimu dari segala kekuranganmu. Laisal hamdu, bukanlah sanjungan liman akramaka wa syakarak, bukan bagi orang yang memuliakanmu atau berterima kasih kepadamu. Jadi gini, kadang seorang hamba disanjung oleh temannya, oleh saudaranya, oleh sahabatnya. Yang harus kita sadari ini, dan ini harus kita sadar selalu, berusaha untuk selalu sadar bahwa jika suatu ketika Allah tampakkan kebaikan kita di mata orang lain sehingga orang itu menyanjung kita dan muliakan kita, maka ketahuilah itu semua karena Allah menutupi kekurangan kita. Kita semuanya punya kekurangan. Dan itulah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah turunkan sitir penutup. Kalau seandainya di antara kita ini dibuka semuanya, kayaknya nggak akur kita ini. Masya Allah, hati kotor kita kadang-kadang, prasangka dan macam-macam. Jadi sitir ini, kasih sayang Allah itu Allah menutup kekurangan kita. Sehingga falhamduliman satarok, sehingga sesungguhnya sanjungan itu adalah sangat berhak diberikan hanya kepada yang menutupmu tadi, yaitu Allah. Kita punya kebaikan. Lalu disanjung oleh orang. Maka orang itu menyanjung kita ini sebetulnya bukan karena kebaikan kita itu. Karena apa? Allah tutupi kejelekan kita dari orang tersebut sehingga dia tidak melihat kejelekan kita. Umumnya manusia adalah di saat melihat kejelekan orang, sudahlah, kebaikannya hampir tidak terlihat. Tapi alhamdulillah ditutup, sehingga di antara kita semacam ini. Di antara kita semacam ini, kita bisa berhubungan baik ini karena Allah menutup kekurangan kita, aib kita. Ditutup oleh Allah sehingga kita bisa mesra. Kalau dibongkar semuanya akan saling takut menjauh. Karena apa? Si A melihat si B adalah tidak baik. B melihat si A juga tidak baik. Akhirnya apa? Tidak ada keakraban, tidak ada keindahan. Nah, ini yang seharusnya oleh seorang muslim mukmin itu dijaga agar selalu sadar dan ingat bahwa jika suatu ketika ada orang yang menyanjungnya itu sesungguhnya itu karena Allah menutup kekurangannya. Seharian ya berapa model yang berputar-putar di otak kita tentang pikiran yang kotor. Lintasan-lintasan di hati kita sesuatu yang tidak layak kalau dibongkar, diungkapkan beneran kita malu kok. Ayo, jujur kita. Kita sering ada lintasan-lintasan yang baik. Yang jika seandainya dibuka kita akan malu. Tapi Allah tutup semuanya. Bahkan banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Allah tutup. Sehingga orang yang berurusan dengan kita masih bisa berurusan dengan cara yang normal karena menganggap kita baik, kita menganggap dia baik. Kalau tidak ada penutup dari Allah, maka semuanya akan saling berpaling.
Nah, kesadaran akan makna inilah yang seharusnya selalu ada pada seorang hamba agar dia terjaga dari terjerumus dalam sifat ujub. Ada orang masuk wilayah ujub. Ujub merasa dirinya, wah sudah baik, sudah hebat, sudah istimewa. Ini habislah pahalanya karena ujub. Dia tidak tahu bahasanya itu kelihatan baik itu, disanjung saja sudah habis dia. Disanjung sebagai seorang yang apa? Wah ini orang alim, orang hebat, orang soleh, seorang wali, seorang kasih Allah. Wah langsung senangnya luar biasa. Akan tapi lihat, para kekasih Allah di saat disanjung dia berpikir, ada orang menyanjungku karena Allah telah menutup kekuranganku. Kalau seandainya orang itu tahu hakikatnya diriku, tidak akan dia menyanjung. Maka puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menutup kekuranganku ya Allah. Nah ini. Jadi kalau ada seseorang menyanjung kita itu karena mereka tidak tahu kekurangan kita. Dan ketidaktahuannya dia akan kekurangan kita karena indahnya penutup dari Allah. Maka sanjungan sesungguhnya kembalinya kepada Allah. Kepada Allah. Nah ini kemudian di saat kita lupa lalai, ini kan berbahaya pada seorang mukmin ya. Sehingga ada orang ini merasa dirinya itu adalah sudah sampai kepada makom tertentu, kadang merasa sampai kepada makom wilayah, makom wali, makom ini. Sementara para kekasih Allah yang sesungguhnya, memang orang-orang palsu ini kadang-kadang gampang sedang aku. Kekasih Allah yang sesungguhnya itu di saat diberi oleh Allah kejadian yang luar biasa, mereka menangis dan mereka ketakutan, apakah ini betul karunia atau ini hanya istidraj. Sehingga di saat mereka bisa berbuat baik, mereka bisa bangun di tengah malam, itu apa yang mereka lakukan. Mereka bisa bangun di malam hari, pagi harinya ingat bahasanya semalam dibangun kalau Allah, akhirnya dia mengeluarkan dari koceknya uang, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, tadi malam engkau telah bangunkan aku ya Allah. Dan di saat dia bisa melakukan kebaikan, maka kemudian dia bersyukur. Dia melakukan kebaikan, bersyukur. Jadi semuanya harus begitu, antara kebaikan dan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali akan buahkan kebaikan lagi bagi orang tersebut. Kalau ada orang menyanjungnya, sujud syukur. Cuman sujud syukurnya beda dengan kita. Mereka kalau ada orang menyanjungnya, para kekasih Allah, kalau disanjung sama orang itu sujud syukur. Berterima kasih, puji syukur kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah engkau tutup kekuranganku dari matanya. Bukan bersyukur karena aku disanjung. Kalau kita kan sanjung, alhamdulillah banyak orang nyanjung saya. Bukan, beda. Mereka bersyukur bukan karena disanjungnya, tapi mereka bersyukur karena Allah telah menutup kekurangannya. Ini maqam. Inilah menjadikan seorang hamba itu terus di dalam keadaan yang dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan sempat berbangga dengan amalnya, maka akan terjaga amalnya. Sebab ujub itu merusak amal seperti halnya sombong. Nah, sekarang kita perlu tengok diri kita sendiri. Di saat kita disanjung oleh manusia, apa yang terjadi pada kita? Di saat disanjung oleh manusia itu langsung kita sendiri mengukuhkan, iya memang betul saya sudah sampai makom itu. Wah ini celaka orang ini. Celaka orang ini. Bahkan sebagian mengatakan, disebutkan bahwasanya itu mengetes tingkat kedekatanmu kepada Allah itu seperti apa. Di saat disanjung. Kalau disanjung ternyata kok dia sama sekali tidak ada rasa takut, maka ketahuilah dia adalah orang yang jauh dari Allah. Disanjung malah, iya memang betul. Masya Allah Ustadznya soleh, orang salihin. Iya.
Ini pun perlu perjuangan lama saya bisa gini nih. Wah, langsung begitu. Saya mondok bertahun-tahun nih, saya mujahadah nih. Langsung mengakui lah, ini loh tanda dia jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang sudah dekat kepada Allah disanjung itu malah ketakutan. Bersyukurnya, ya Allah, orang pada menyanjungku. Orang pada menyanjungku, ya Allah. Puji syukur kepadamu telah kau tutup kekuranganku, ya Allah. Bahkan di saat dikerumuni oleh seseorang, mereka tidak pernah menisbatkan kemuliaan pada dirinya. Seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami itu. Beliau kan punya jamaah banyak sekali. Kalau sudah mengadakan majelis, jamaah banyak. Apa yang beliau katakan? Ngadu, ya Allah, innahum yaksidunak. Ya Allah, innaka ta'lamu, innaka anta ta'lamu annahum, ya Allah, engkau tahu sesungguhnya mereka itu yaqsidunak. Datang ke sini berbondong-bondong itu hanya mencarimu. Yaqsidunaka anta. Walakinnahum, akan tapi mereka itu wajaduni indaka, melihat, menemukan aku bersamamu. Husnudzan, dipikir aku ini orang baik. Wajaduni indak. Enggak pernah dia langsung ngomong, ya siapa dulu saya. Ya inilah yang harus kita waspada. Kita gampang mudah berbangga dengan kebaikan yang sudah bisa kita lakukan. Kita sudah bisa berdakwah, umat pada tobat. Oh, bangga, oh, dia telah tobat di tanganku 1000 orang. Yang menjadikan tobat bukan dirimu, Allah. Ada orang nyeramai orang, ribuan orang gak pernah tobat kok. Kenapa Allah tidak menggerakkan hati mereka? Semua Allah. Maka kalau orang yang sudah makom tinggi, makomnya makom kekasih Allah, itu gak akan tertibu dalam hal ini. Allahumma innaka ta'lamu annahum yaqsidunak. Ya Allah, mereka itu mencari engkau, ya Allah. Cuman mereka khusnudan kepadaku, dipikir aku ini dekat kepadamu, ya Allah. Istighfar banyak, ya Allah. Malu. Kalau bukan ini kewajibanku, karena aku punya ilmu, saya akan aku tinggalkan majelis ini. Kenapa orang semua melihatku, orang semua menyanjungku, orang semua memandangku? Kalau bukan karena kewajiban, karena aku telah diberi oleh Allah ilmu, maka aku akan tinggalkan ini majelis. Gitu. Pada kasih Allah. Mereka ketakutan. Disanjung, kebiar, kesyuhrah, kebasyuran, takut mereka. Nah ini, maka kita harus waspada di dalam hal ini. Kita perlu koreksi. Jadi perlunya kita memahami hikmah ini adalah untuk kita maksudnya. Ayo, kita itu golongan orang yang mana kita? Uji dirimu dengan sanjungan yang orang berikan kepadamu. Tengok dirimu sendiri. Jika engkau di saat disanjung oleh saudaramu ternyata engkau pun ikut berbangga, menikmati sanjungan tersebut, maka ketahuilah terpuruk, ujub. Akan tapi jika dirimu disanjung oleh manusia, langsung kebayang, terlintas, hadir di hatimu dan benakmu bahwasanya ini semua karena jamilu sitrihi, indahnya penutup dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kekotoranku, kejelekanku tidak terlihat, yang terlihat hanya kebaikanku di matanya. Alhamdulillahilladzi adharul jamil wa sataral khabih. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi adharul jamil wa sataral. Inilah yang sering diucapkan oleh para sholihin. Di saat ada orang menyanjung, bukan langsung, ya sabar dulu, ya betul, Masya Allah, ini mah gak seberapa ini. Oh, top banget ya. Mereka sedih di saat disanjung. Maka menyanjung itu sendiri kita harus waspada. Sanjungan, Nabi pernah menyanjung sahabatnya. Kenapa Nabi menyanjung? Karena Nabi saya yakin ini aman. Tapi kalau orang yang kita sanjung tidak aman, jangan menyanjung. Sehingga tidak gampang. Kalau kita ingin menyanjung siapapun, santri, anak atau siapapun, hati-hati. Apakah sanjungan ini menjadikan dia lebih baik, atau ternyata sanjungan itu menjadikan dia terpuruk dalam ujub. Pernah suatu ketika ada orang menyanjung, seseorang di hadapan Nabi. Nabi tahu orang yang disanjung ini nggak pantas. Apa kata Nabi? Waihak, qata'ta sahibik, celaka, engkau telah memenggal leher saudaramu.
Lau sami'a ma aflah. Kalau seandainya dia mendengar saya tambah rusak hatinya. Jadi kadang sanjungan ini merusak seseorang menjadi sombong. Orang menyanjung itu ada dua model ya. Ada orang menyanjung memang betul-betul karena ketulusannya, kekagumannya ada. Ada orang menyanjung memang dasar dia adalah penjilat. Nah, ini juga rusak. Penjilat gak peduli rusak enggak rusak, yang penting menjilat. Sanjung, masya Allah ini oh. Nyanjung orang hanya pengen kembali kepadanya urusan dunianya, kebaikan dunia, dapat hadiah dan sebagainya. Ada menyanjung raja, pada zaman dulu ada kisah-kisah menyanjung raja, menyanjung orang kaya, mengirim syair, setelah itu minta hadiah. Kita dusta itu semuanya. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, jika ada orang menyanjungmu di mukamu, taburkan di mukanya debu, agar tidak menyanjungmu. Maksudnya adalah agar kita waspada, jangan menikmati sanjungan. Dan kalau kita ingin menyanjung seseorang, hendaknya kita waspada. Akankah sanjungan ini menjadikan dia lebih baik atau malah terpuruk? Di saat kita menyanjung, dan di saat kita disanjung, kita harus pastikan bahwasanya di saat kita disanjung, kita harus bisa, kalau belum bisa, jauh dari wilayah kemuliaan. Kita harus bisa di saat disanjung oleh seseorang, langsung kita menyadari bahwasanya orang menyanjungku karena Allah menutupi kekuranganku. Allah. Sehingga terlihat di muka manusia baik semuanya kita. Dianggap orang soleh, Masya Allah, Ustadz, Ustadzah. Stop, Masya Allah. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena Allah tutup. Jamilus sitri. Allah telah menutup. Inilah yang hendaknya kita selalu hadirkan di dalam diri kita. Karena ini madakhil syaitan. Syaitan itu kalau ingin menjerumuskan manusia itu melalui pintu-pintu yang banyak. Ya, pertama adalah dilarang berbuat baik. Setelah dilarang oleh setan berbuat baik, ternyata masuk pintu lain. Ternyata di saat oleh setan dihalangi, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat baik. Ternyata orang tersebut memaksakan dirinya untuk berbuat baik, lemeslah setan. Saat setan lemes, muter-muter musyawarah sama grupnya, ingin menjerumuskan orang ini, gimana caranya? Biarkan dia beramal. Terus gimana kita merusaknya? Nanti saja kalau sudah beramal, kita ajari bagaimana dia agar bisa riak. Bahkan dibisiki, kurang banyak Pak Haji, kurang banyak Ustadz, numbang kok cuma segitu, kurang gede, nambah lagi gede. Kata setan yang lainnya, setan kenapa kok suruh kau nyumbang gede-gede? Sebab kalau kecil itu susah untuk riak, kalau gede gampang riaknya. Oh gitu, jadi nyumbang yang gede, riaknya gampang. Oh, setan begitu. Setelah itu masuk wilayah riak. Ternyata dia sang orang ini ngerti bahasanya riak menghancurkan amal baiknya. Aku tidak boleh riak. Setannya lemas, waduh orang ini aku jerumuskan dengan riak, aku sontek dengan riak, rupanya enggak mempan karena kuat ilmunya. Riak menjerumuskan, aduh pusinglah setan. Muter-musyawarah setan, biarin. Kita bisiki dia. Kita sebut saja dia memang orang sudah hebat. Akhirnya betul orang-orang mengatakan dia orang soleh. Tatanya di sini dia jatuh, bangga, memang betul. Ya ada orang kaya yang sedermawan saya ini. Saya punya duit, saya pakai untuk kebaikan. Mana orang kampung ini seperti saya? Di saat dia jadi ustadz, ustadz ini mana ustadz yang punya pengaruh besar seperti saya? Ini enggak ada. Masuk setan setepuk tangan. Jadi lolos dari tidak beramal, masuk wilayah riak. Lolos dari riak, masuk wilayah ujub. Dan seterusnya nanti. Ada lagi godaan setan semacam itu. Artinya ini termasuk salah satu pintu syaitan. Sehingga dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Lupa bahwasanya sahamnya 100% dari Allah. Sungguh seorang hamba tidak akan bisa bangun malam kecuali Allah bangunkan dia. Sungguh seorang hamba tidak akan bisa berderma 1 rupiah kecuali Allah gerakkan hati untuk berderma. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Sehingga hamd yang sesungguhnya, sanjungan yang sesungguhnya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Nah, kemudian jika memang ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita berterima kasih kepada manusia tersebut, boleh. Berterima kasih iya, menyanjung ada aturannya. Kalau terima kasih ya wajib terima kasih Pak. Dikatakan la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bahkan di saat kita berterima kasih kepada manusia itu harus hadir Allah di situ.
Allah memberikan rezeki kepada kita melalui si A, maka kita harus berterima kasih kepada si A dengan keyakinan bahasanya Allah kan bisa memberikan kepadaku langsung. Tapi kenapa Allah harus memberikan lewat si A? Pasti A ini ada kelebihannya. Maka mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Karena kenapa si A dijadikan wasilah untuk menyampaikan rezeki kepada saya? Kan Allah bisa menyampaikan ke saya, tapi lewatkan A. Maka kita berterima kasih. Ini. Tapi lain dengan sanjungan. Sanjungan beda kasusnya. Sanjungan kita, kalau ingin menyanjung seseorang, makanya jangan gampang menyanjung. Orang gampang menyanjung itu bisa jadi masuk penjilat. Dan itu adalah munafik. Penjilat. Dusta dia. Suatu ketika ya kita duduk dengan satu ustadz, semoga Allah mengampuninya. Di sebuah kota, di situ ada seorang pejabat. Wali kota atau bupati begitu. Lah kalau menyanjung, wah ini Masya Allah Pak Bupati ini adalah semangat jihadnya, semangatnya bagus. Tapi kalau nyanjungnya berlebihan, ini adalah Umar bin Khattab zaman ini. Waduh, serem banget. Tanya setelah kita amati, duduk lama, wah ini sudah enggak benar mulai dari omongannya. Ada bahwa memang ustadz memang biasa penjilat. Nggak boleh seperti itu. Memang kalau ketemu sama orang begitu, kalau apalagi sama pejabat dan sebagainya. Kita tidak boleh merendahkan siapapun, tapi pun kita tidak boleh menyanjung kecuali itu benar dan sanjungan itu tidak menjerumuskannya. Jangan sampai kalau sanjungan itu memotong lehernya, menjadikan dia adalah terpuruk karena sanjungan tersebut. Sanjungan diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya untuk memotivasi, ya. Tapi kalau menjadikan sebab tersebut, ya jangan. Makanya orang menyanjung harus waspada, hati-hati. Kalau Nabi dengan wahyu, tapi kita tidak dengan gampang menyanjung seseorang. Tapi menyanjung adalah benar, menyanjung adalah boleh. Asalkan kita sudah tepat, maka sanjungan itu ada maknanya. Kalau tidak adalah menjerumuskan. Tapi kalau kita disanjung, itulah yang paling penting. Biasakan dan pastikan di saat ada orang yang menyanjung, langsung kelihatan di mata kita adalah kekurangan kita, kekotoran kita. Kalau tidak, jangan menganggap diri kita orang baik. Kenapa? Wong kotorannya sendiri saja tidak tahu bagaimana kita baik. Apakah kita lalu mengatakan aku tidak punya kotoran? Itulah saat ketidakbaikan kita yang sesungguhnya. Tidak tahu kekurangan dirinya. Inilah, jadi tes dirimu. Diri kita sendiri. Di saat ada orang menyanjung kita, oh ini Ustadz Masya Allah, ini Ustadzah Masya Allah. Apa yang ada di hatimu? Kalau di hatimu ternyata ada kesedihan bahwasanya Allah. Kelihat aib kita. Lalu kita lihat keagungan Allah dengan sitirnya. Lalu bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah. Engkau telah berikan kepadaku sitir sehingga orang itu tidak bisa melihat aibku, sehingga dia bisa menyanjungku, ya Allah. Allah maj'alni kama yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku seperti yang mereka duga, ya Allah. Allah maj'alni kama yadhunnun. Ya Allah, jadikan kami seperti mereka duga. Jadi mengatakan kama yadhunnun, tidak mengatakan memang begitu, saya enggak. Inilah adab di saat kita disanjung oleh seseorang, agar kita tidak terjerumus di dalam wilayah yang namanya ujub. Ujub ini termasuk sebab kehancuran orang itu adalah ujub. Ujub, kibir, riya. Ujub, kibir, riya dianggap sebagai induk daripada kejahatan-kejahatan hati dari itu semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ujub. Dan semoga Allah memberikan kita segala kebaikan, mengampuni dosa kita, dan semoga Allah menutup kekurangan kita. Dan semoga Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita, sehingga kita tidak merendahkan siapapun. Wallahu a'lam bishawab.